Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nini Rumayati. Kali ini saya akan membahas mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Apa sih buku besar dan buku besar pembantu itu? Buku besar atau general ledger yaitu buku catatan akhir atau bisa disebut juga books of final entry yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca, real, dan rekening rugi laba nominal. Buku besar juga menampung ringkasan data yang sudah diklarifikasikan yang berasal dari jurnal, serta sumber data untuk menyusun neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Lalu apa sih buku pembantu itu? Buku pembantu adalah rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Dan rekening kontrol adalah buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Lalu ada juga buku pembantu dalam perusahaan manufaktur, yaitu terdapat 6 poin. Yang pertama buku pembantu persediaan, yang kedua buku pembantu piutang, yang ketiga buku pembantu utang, yang keempat buku pembantu harga pokok produk, yang kelima buku pembantu biaya, dan yang terakhir buku pembantu aktiva tetap. Lalu apa saja sih formulir pada rekening buku besar? Terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu rekening bentuk biasa, yang kedua rekening saldo dengan 1 kolom saldo, yang ketiga rekening saldo dengan 2 kolom saldo, dan yang terakhir rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Lalu apa saja sih klarifikasi rekening? Terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu berdasarkan laporan keuangan, dan yang kedua berdasarkan arus nilai. Pada laporan keuangan terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu rekening diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca, dan yang kedua yaitu diskalifikasi sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu rekening buku besar. Ini terdiri dari 2 kelompok yaitu neraca dan rekening rugi laba. Yang kedua yaitu rekening neraca. Terdapat 3 kelompok. Yang pertama aktiva, yang kedua utang, dan yang ketiga modal. Kemudian ada juga yang ketiga aktiva, di mana aktiva ini terbagi menjadi 5 bagian atau 5 kelompok. Yang pertama aktiva lancar, kemudian yang kedua investasi Japan, yang ketiga aktiva tetap berwujud, yang keempat aktiva tetap tidak berwujud, yang terakhir aktiva lain-lain. Kemudian yang keempat ada rekening rugi laba. Terdapat 5 poin atau 5 kelompok. Yang pertama itu ada penjualan, yang kedua HPP atau harga pokok produk, yang ketiga biaya produksi, yang keempat biaya penjualan, dan yang terakhir biaya administrasi dan umum. Yang kelima yaitu masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, yaitu subgolongan atau langsung ke rekeningnya. Yang terakhir atau yang keenam yaitu memberi kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Kemudian di sini juga ada kode. Lalu kode itu apa sih? Kode yaitu suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Dan kode juga memudahkan proses data, karena dengan adanya kode, data akan lebih mudah diidentifikasi. Kemudian apa saja sih syarat kode yang baik?
Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua yaitu setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga yaitu kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat yaitu kode yang disusun harus fleksibel. Fleksibel di sini yaitu dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Yang kelima yaitu setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam yaitu kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingat. Contohnya seperti nomor telepon yaitu 0891, dipotong dulu strip 2351, ya begitu. Dan yang terakhir, dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek dikit, yaitu tujuannya untuk mengecek kebenaran kode. Di sini juga terdapat metode pemberian kode rekening, di mana terbagi menjadi 4 kode. Yang pertama yaitu kode angka atau alfabet huruf, yang kedua kode angka blok, yang ketiga kode angka kelompok, dan yang terakhir kode angka desimal. Lalu di sini juga terdapat posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu atau pembukuan. Proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu. Terdapat 4 metode posting, yaitu yang pertama metode tangan, yaitu menggunakan kertas dan pulpen, pena. Yang kedua yaitu metode posting langsung, direct posting dari buku pembantu. Yang ketiga metode posting langsung, direct posting dari dokumen sumber. Dan yang terakhir metode tanpa buku pembantu, atau bisa disebut juga legaless bookkeeping. Lalu di sini juga ada dokumen sumber atau media, terdapat pada media. Terdapat 2 poin, yaitu yang pertama media tunggal dan yang kedua media campuran. Di mana media tunggal ini yaitu dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening di debit atau satu rekening di kredit. Media campuran yaitu dokumen sumber yang berisi dari lebih dari satu rekening, baik itu di debit atau di kredit. Dan pencatatan data ke rekening pembantu itu terdapat 2 metode. Yang pertama, pada media tunggal tidak memerlukan metode penanganan tertentu, tapi pada media campuran memerlukan metode penanganan tertentu. Lalu, mengapa sih pencatatan data yang direkam pada media campuran ke dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap. Di antaranya, yang pertama yaitu mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. Kemudian yang kedua, mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. Yang ketiga yaitu mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkannya di atas meja. Atau jika diposting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukuan dipasang pada mesin tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip pada tahap ketiga. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan kartu rekening ke tempat semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali dalam posting berikutnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Neng Irmayanti, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.